Prayitno ini gimana nih? Sirekap ya, yang tidak punya hanya tadi quick count versi KPU, tapi mau menimbulkan kegaduhan ditarik kepada demokrasi yang backsliding. Gimana Adi lihat? Ya, saya kira memang secara prinsip saya dari dulu selalu mengatakan karena Sirekap ini bukan hasil resmi, hitung dari KPU mestinya dihentikan dan di stop lah. Apapun judulnya, karena ini kan mendelegitimasi tingkat kepercayaan publik terhadap tahapan dan semua proses yang ada. Mestinya di tengah kekisruhan ini KPU mengatakan Sirekap stop. Nggak ada alasannya untuk dilanjutkan. Oke. Kalau penyelenggaraannya gimana, Di? Kenapa? Sistem penyelenggaraan pemilu secara umumnya. Ya nggak apa-apa, ini sudah terjandung menjadi problematik. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana hitung manual yang dilakukan secara bertahap itu dipublish. Secara terbuka tentu saja. Kalau ujung-ujungnya hanya untuk mengidentifikasi siapa yang kuat, siapa yang lemah, dan siapa yang menang, cukup pakai quick count, lembaga-lembaga survei termasuk Litbang Kompas itu cukup kredibel. Dan itu jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Secara prinsip saya ingin katakan, kenapa ada quick count? Di negara-negara demokrasi, itu sebenarnya untuk menginvestigasi supaya tak ada kecurangan-kecurangan apapun. Sepanjang proses penghitungan suara dari TPS kemudian pada endingnya di KPU. Oleh karena itu bagi saya, teman-teman KPU mestinya harus diselesaikan ini Sirekap bukan hasil resmi dan tak lagi dilanjutkan. Nggak lagi dilanjutkan. Oke. Tak dilanjutkan. Untuk apa dilanjutkan kalau ini nggak valid? Soal tudingan kecurangan yang dilempar oleh Bang Sukur. Itu Bawaslu yang mengatakan, bukan saya. Ya Bawaslu mengutip Bawaslu tadi. Anda lihatnya apa memang ada potensi kecurangan-kecurangan? Nah, kecurangan memang sering kita dengar dalam berbagai kasus ya, hampir di berbagai tempat. Cuman problemnya orang hanya bicara tentang kecurangan. Saya termasuk yang punya kepentingan untuk mengidentifikasi model-model kecurangan yang ada. Soal mobilisasi aparatus kekuasaan politik misalnya. Soal intimidasi dan seterusnya. Ini problem terbesar kita sejak pemilu 2004 sampai 2019 yang lalu. Tak ada yang mau menginvestigasi ini secara tuntas, Bang. Oh, hanya rame di media aja ya? Hanya ada di media, selesai di medsos, ini selesai di grup-grup WA, dan hanya selesai di kalangan tim sukses. Tentu kita berharap betul paslon 3 dan 1 ini menunjukkan kepada kita, biar kita kawal juga. Karena ini bagian dari proses demokratisasi dan pendewasaan secara publik. Tunjukkan siapa kira-kira yang melakukan kecurangan ini setuntas-tuntasnya. Saya selalu menganalogikan, bicara tentang kecurangan dalam pemilu, ini ibarat kita bicara tentang hantu. Ya, hantu itu tak ada barangnya, tapi diyakini keadaannya. Ini yang terjadi pada kita. 2019 yang lalu, saya kira ada kecurangan yang cukup luar biasa di Malaysia, tapi tidak bisa dibuktikan. Ini yang rumit di Indonesia. Banyak kejadian-kejadian yang terindikasi sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu, ada tindak pidana pemilu, di situ ada kecurangan. Tapi sayangnya ini tidak pernah bisa diungkap seungkap-ungkapnya. Tidak pernah bisa diungkap, itu problem politik di Indonesia ya.